Teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya dan saya hadir di ruang pemirsa. Apa kabar saudara? Harapan saya saudara dalam keadaan yang semangat, sehat, dan saudara diberkati Tuhan selalu dan dalam damai sejahtera dari Tuhan. Saya hadir kembali di ruang pemirsa dan harapan saya saudara tetap semangat mengikuti persekutuan walaupun di udara. Dan saya senang melalui persekutuan kita ini sudah terjalin persahabatan, persaudaraan, dan ya saling menyapa itu merupakan suatu yang sangat baik. Dan menjalin kerukunan, menipiskan perbedaan, dan mengecilkan masalah yang besar, menghilangkan masalah yang kecil, begitu ya. Dan itulah pentingnya kita hidup dalam persekutuan di dalam Yesus Kristus, ya begitu ya. Nah, bagaimana keadaan di sekitar saudara di Batu dari sejam tadi siang itu senantiasa hujan ya, gerimis. Nah, saya harap di tempat saudara tidak seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya saya akan sharing kebenaran firman Tuhan atas apa yang saya baca, begitu ya. Selamat hadir Mas Wahyu ya. Nah, bagaimana kabarnya ini Mas Wahyu Fajar Kristanto, Mas Kris, saya kemarin dari rumahnya. Luar biasa ya, diterima sebagai saudara ya, memang sudah saudara. Pak Edi Takaryanto, selamat datang. Mbak Asri, ya ini dari Karanganyar Solo ini ya, selamat datang ya. Ya, saya sekali lagi akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan mendasari pertemuan kita ini dari Kitab Kejadian 42 ayat 1-28. Yang lalu saya telah mengajak merenungkan seumpama saudara itu diperlakukan tidak baik oleh saudara kandungnya. Tiba-tiba saudara disia-siakan, saudara diperlakukan tidak adil begitu. Kira-kira kalau saudara nanti hidupnya lebih enak, punya jabatan, kaya raya, terhormat, terkenal, bagaimanakah melihat saudara kandungnya menderita? Apakah saudara mendendam? Atau saudara melupakan kejahatan saudara-saudara itu dan saudara membantu keadaan saudara Anda yang sedang susah? Bunda Rislaban, selamat datang. Bu Titin. Nah, ini yang menjadi perenungan dan saudara sudah saya ajak pertemuan yang lalu. Beberapa kali memang Desember ini saya sering tidak hadir di ruang pemirsa ya, karena ada pelayanan darat. Ya, pelayanan darat juga penting untuk saya bisa berjumpa dengan pendengar saya berjumpa dengan saudara-saudara yang lain. Nah, saya akan membacakannya agak panjang ini. Kejadian 42 ayat 1-28. Begini firman Tuhan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir, pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati."
Ibu Suci Lestari Wibowo. Selamat datang. Ayat 3. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Pak Ruswa Suhendar, selamat datang. Ayat 6. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, Tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji demi hidup Firaun. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku, sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkatlah dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya
lah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar setelah berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih persekutuan kami di udara. Kami mengucap syukur bahwa pertemuan ini penting karena membahas kebenaran firman Tuhan melengkapi kami di dalam menjalani kehidupan yang serba susah di dunia ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami mendapatkan musibah supaya Tuhan cepatlah mereka tertolong, bahkan terselamatkan. Kami berdoa untuk para relawan yang sekarang ini sedang mencoba mencari mereka, menyelamatkan saudara-saudara kami yang kena musibah ini, memberikan makan kepada mereka, pakaian kepada mereka. Kami mohon supaya para relawan juga dikuatkan, juga para donatur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mohon pimpinan. Haleluya, amin. Nah, Mbak Yanti Ungaran juga Bu Renata, ya selamat datang. Saudara, saya memberi tema itu, perlukah kita mendendam? Sebagai orang percaya, perlukah kita mendendam? Kalau kita memperhatikan firman Tuhan tadi, Yusuf yang tadinya seorang budak, Yusuf yang tadinya seorang nabi, sekarang menjadi penguasa di Mesir. Nasib orang itu, saudara, tidak pernah diduga. Menderita sekarang ini, siapa tahu 5 tahun mendatang menjadi enak. Menjadi orang yang tidak pernah dibayangkan. Itulah pekerjaan Tuhan kepada kita. Yusuf memegang kendali ekonomi di negara Mesir. Dan yang tidak disangka, saudara-saudaranya yang mencelakai dia itu datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Cara Allah mempertemukan saudara-saudara yang tadinya terpisah belasan tahun. Itu tidak pernah diduga. Manusia pikirannya hanya ada di depan mata kita, yang kelihatan. Tetapi di balik yang tidak kelihatan, manusia tidak tahu. Oleh karena itulah saya dan teman-teman harus bersandar kepada Dia yang mengatur hidup kita. Kan begitu. Nah, apakah Yusuf melihat saudara-saudaranya itu langsung mendendam? Wah, ini dia. Dia datang. Tidak usah saya cari, datang sendiri. Ini waktunya untuk membalas ini. Ternyata tidak. Tidak tersirat dalam pikiran Yusuf untuk membalas kejahatan dari saudara-saudaranya, walaupun di dalam kehidupan Yusuf terlunta-lunta menjadi budak, menjadi orang yang terpenjara, kena fitnah. Tetapi ketika melihat saudara-saudaranya, tidak ada tersirat dalam hati kecilnya membalas kejahatan mereka. Orang beriman kan seperti itu, saudara. Nah, saudara Yusuf datang ke Mesir itu atas dasar apa? Perintah bapaknya, bukan inisiatif mereka.
Mereka diperintah bapaknya Yakub, kamu ke Mesir, beli gandum, jangan hanya duduk bertopang dagu. Ini membuktikan kepekaan hati sebagai seorang manusia. Itu tumpul. Sudah tahu anak istrinya habis makanannya. Bapaknya mungkin dah tua juga gak bisa cari makan. Di Mesir ada gandum, sudah dengar pasti. Tetapi mereka bertopang dagu, berpandang-pandangan antara satu dengan yang lain. Harus menanti perintah. Nah, apakah kita sebagai orang percaya tidak punya kreativitas bagaimana kita menolong orang yang sedang susah? Saya tadi siang itu mendapat tamu. Tamu itu pekerjaannya jualan bakso, tetapi dia menyisihkan uangnya untuk menolong orang-orang yang sedang susah. Jadi hasil jualan bakso disisihkan dikit-dikit, sudah 1 bulan untuk menolong. Bapak Bakti dari Cilacap. Saudara, apakah kita juga punya kepekaan seperti itu? Apakah kalau kita kurang 10.000, 20.000 sampai 200, 100.000 menjadi miskin guna menolong orang lain? Guna memberi masa depan orang lain, guna menolong calon-calon hamba Tuhan yang dari pedesaan datang sekolah ke kota untuk melengkapi diri menjadi hamba Tuhan. Masa kita kehilangan 200.000 sebulan untuk dikumpulkan dengan bersama orang lain, kita terus miskin karena membantu orang? Tidak. Setiap taburan pasti ada tuaian. Dan tuaian daripada taburan kita berlipat. Saudara, itu janji Tuhan kan seperti itu. Dan Yusuf ketika ketemu saudara-saudaranya, dia tidak mengenalkan diri dulu. Yusuf bersikap seperti tidak mengenal mereka. Yang sebenarnya Yusuf sangat mengenal mereka satu persatu. Dari pakaiannya, dari gaya hidupnya, dari gaya bahasanya, bentuk tubuh mereka Yusuf tidak lupa. Tetapi saudara-saudaranya tidak tahu kalau itu Yusuf yang telah diperdaya dulu. Bu Handayani, selamat datang. Saudara, ini ada teman saya tahun 78, Mbak Ida, penjahitan, selamat datang. Nah, saudara, Yusuf seolah-olah orang lain, bersikap orang lain. Dan ternyata ketika itu saudara-saudaranya sujud menyembah kepada Yusuf, teringatlah mimpinya. Seikatan gandum, kakak-kakaknya menyembah ikatan gandumnya. Yang itu memicu kebencian. Kamu mau menguasai kami, kamu siapa? Mimpi lagi, bintang-bintang, bulan dan matahari menyembah dia. Nah, mungkin ketika itu Yusuf ini adalah perwujudan dari mimpi saya beberapa puluh tahun yang lalu. Budi, Dik Budi, ya, Bu Sutia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, Yusuf tidak kenal siapa Yusuf. Mungkin kalau kenal lari dia, takut kena dendam, dan mestinya perbuatan itu harus mendapat hukuman yang setimpal, yaitu pembunuhan berencana. Dan itu mesti harus mati hukumannya. Tidak main-main, ini merencanakan. Itu loh orangnya sudah datang ke sini, tukang mimpi itu. Kita apakan dia? Mereka bersepakat.
kejahatan yang bersifat berkelompok. Walaupun itu dengan saudaranya sendiri. Dan yang heran ketika mereka sedang memasukkan ke sumur Yusuf yang tadinya kata di dalam Alkitab ini sudah merintih-rintih minta belas kasihan supaya dilepaskan. Tidak ada belas kasihan ketika itu. Setelah membuang Yusuf ke sumur, masih mereka bisa menikmati makan bersama. Kehilangan saudara tidak jadi masalah. Saudara, kira-kira sikap yang seperti ini diampuni enggak ini? Pak Edi, selamat datang. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah manusia. Kadang-kadang manusia menuruti hati, menuruti perasaan. Padahal perasaan itu buta, tidak melihat dengan nalar yang bening. Menuruti sesuatu yang timbul dalam hati, hawa nafsu yang menggelapkan pikiran bening karena kebencian dan rasa iri hati. Dan orang yang seperti ini tidak hanya orang awam, bahkan rohaniawan pun bisa terjadi seperti itu. Bu Lasmi Nati, selamat datang. Nah saudara, ketika Yusuf bersikap seolah-olah tidak mengenal, bertanya dengan detail kepada mereka, akhirnya mereka berkata jujur, siapakah mereka? Saya bacakan mulai dari ayat 14 lagi ya, supaya lebih jelas. Lalu kata Yusuf kepada mereka, sudahlah seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji. Apakah benar? Dan jika tidak demi hidup Firaun, sungguh-sungguh kamu ini pengintai. Saudara, kalau seorang dituduh pengintai itu tidak ada lain hukumannya ya mati. Mereka dimasukkan ke dalam penjara selama 3 hari. Dalam 3 hari ini Yusuf mempertimbangkan, mungkin begitu. Apa saya suruh pulang yang satu menjemput Benyamin? Tetapi kalau begini, kalau bapaknya nggak ada makanan, istri saudara-saudaranya juga kehabisan makanan, bisa mati mereka. Udahlah, satu saja yang diambil. Saudara, akhirnya Simeonlah yang diambil. Tetapi di tengah-tengah kesesakan itu, mereka saling berbicara diri sendiri. Mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan terhadap adiknya bernama Yusuf. Mereka mengingat kembali bagaimana Yusuf minta belas kasihan tetapi tidak ada belas kasihan. Bu Sri Aningsih, selamat datang. Saudara, itulah orang, gambaran orang yang hatinya dibalut dengan rasa iri, dibalut dengan rasa benci, lupa kebaikan, lupa saudara, lupa siapa yang dianiaya. Jangan sekali-kali hati kita dibalut dengan iri hati, dibalut dengan kebencian. Sesuatu kebencian yang sebetulnya tidak perlu ada di dalam hati kita. Saudara, tidak mudah menjadi orang percaya. Tidak mudah menjadi orang seperti Yusuf ini. Saudara, ketika saudara-saudara Yusuf saling menyadari bahwa apa yang dilakukan itu merupakan kesalahan, dan tidak ada satupun dari mereka yang menyalahkan Yusuf,
Soalnya dulu ini kan Yusuf kan terlalu dikasih bapak. Coba kalau kasih bapak itu sama dengan kita, pasti kita kan nggak berbuat begitu tak? Nah kalau begini namanya membenarkan diri sendiri. Pak Elia Sunarto selamat datang. Banyak orang sekarang ini saudara, kalau melakukan kesalahan tidak mau bertanggung jawab. Ya saya melakukan ini kan karena dia. Ya saya melakukan begini kan karena ya aturannya. Yang sebenarnya tidak mau disalahkan. Dan tidak mau mengakui kesalahan. Tetapi ini saudara-saudara Yusuf menyadari, kita salah. Inilah akibatnya. Karena kita salah itu, kita mengalami kesesakan-kesesakan seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah figur. Dia tidak tersirat di dalam hatinya untuk membalas dendam apa yang dilakukan saudara-saudaranya dan menamakan anaknya Manase, melupakan masa pahit, melupakan kesalahan saudara-saudaranya. Untuk apa diingat-ingat? Tidak ada gunanya. Kalau kita sakit hati dan mendendam kepada seseorang yang menyakiti kita, yang sakit kita sendiri, ngapain kita mau sengsara-sengsara dengan menikmati kesakitan hati? Biarlah nggak usah sakit hati. Ada kan orang yang berkata begini sama kita, saya ini ya seperti ini. Kalau saya ngomong itu kamu nggak usah lah. Kalau saya habis ngomong ya sudah selesai begitu saja. Enak yang ngomong. Kita yang nerima sakit hati. Tetapi saya sekarang belajar. Ya kamu begitu selesai ya saya tidak usah saya dengar omonganmu tadi. Saya lupakan ngapain kamu nggak sakit, saya sakit hati sendiri. Dipikir malam, ya orang kok bisa menyakiti saya seperti itu. Orang apa? Nggak usah dipikir, dia nggak mikir. Kenapa kita harus mikir? Dan kita tidak dipanggil untuk melayani kepahitan. Tidak dipanggil untuk melayani kekecewaan. Kita bukan dipanggil untuk melayani sakit hati, tapi kita dipanggil untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan penuh harapan. Saudara, Yusuf menahan Simeon bukan karena dendam, karena dia mengasihi saudara-saudaranya. Buktinya apa? Uangnya dikembalikan, masih dikasih bekal. Tetapi yang heran ketika membuka karung-karung bawaan gandum, melihat uangnya dikembalikan, mereka pucat pasti saling berpandangan dan berkata, pekerjaan apalagi Tuhan berikan kepada kita. Baru ingat Tuhan, tetapi tidak mengucap syukur, justru diterima dengan rasa takut dan gentar. Berkat itu disyukuri, bukan diterima dengan takut dan gentar, saudara. Inilah orang-orang yang tanda-tanda orang yang tidak mengenal Tuhan kita. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang menakutkan. Tuhan kita itu mukanya sejuk, menyenangkan, membuat kita damai kalau dekat dengan Dia. Saudara, itu Tuhan kita. Saya teringat akan kesaksian yang lalu. Ya, saya dengarkan kesaksian seorang ibu. Ketika dia dalam keadaan susah, sangat susah, dia berdoa kepada Tuhannya yang selama ini dipercaya, tidak ada apa-apanya, katanya. Berdoa terus, disebut namanya, minta tolong, enggak ada. Tetapi malam ketiga ketika dia sedang menangis,
terkejut karena kamarnya ada sinar yang begitu terang. Seorang laki-laki yang begitu tampan dan ganteng senyum kepadanya, tidak menakutkan, numpangi tangan di kepalanya. Jangan takut, aku mengasihi kamu. Sejuk kata-kata, siapa dia Tuhan? Saya nggak ngundang laki-laki ini. Dia bisa masuk ke kamar saya. Siapa dia? Saudara, Tuhan itu tidak menakutkan. Yesus itu tidak menakutkan. Berbahagialah saudara yang telah mengenalnya dan menjadikan dia juru selamat, menjadikan dia dasar kehidupan. Datanglah kepadanya, karena siapa yang datang, kalau saudara dan saya lelah, letih, lesu karena kehidupan ini, dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia sanggup mendengarkan curhat kita sedalam-dalamnya. Dia bisa mengangkat beban kita. Tidak ada satupun orang di dunia ini, di kolong langit, yang bisa menolong kita kecuali Yesus Kristus. Saudara, sekarang menjadi pertanyaan buat saya dan saudara. Bila kita sudah dicelakakan oleh siapapun, oleh saudara kita, teman kita, sahabat kita, tetapi kita tidak membalas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hati kita akan mencair. Segala macam kebencian dan dendam, sakit hati yang ada di hati, hilang begitu saja. Saudara, jangan punya pikiran membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau saudara melakukan itu bagikan menumpuk bara di kepala orang itu. Jangan kalah dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bu Nurmawati Sibuai, di putri saya ini, yang ada di Medan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas dengan berkat, maka hati kita akan mencair. Segala kebencian dan dendam, sakit hati dan kepahitan akan hanyut. Dan hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita bisa senyum. Senyum kita menyejukkan saudara. Itu yang pertama. Yusuf kan seperti itu. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya sudah mencelakakan. Kita pun harus meneladani, karena hanya itu kita menjadikan hati kita itu ada kasih, hati kita tidak ada sakit hati kita tidak ada kepahitan. Yang berikutnya, hanya Tuhan yang bisa mengubah hati yang telah tumpul menjadi cair. Dan semua perubahan hati itu karena anugerah Tuhan semata. Belas kasihan Yusuf kepada saudaranya itu memang adalah anugerah yang seharusnya saudara-saudaranya dihukum mati, tetapi saudara-saudaranya mendapat kasih karunia. Saudara, tidak boleh kita sebagai orang percaya itu menyimpan dendam. Tidak boleh. Kalau saudara sampai sekarang ini masih menyimpan dendam, itu saudara belum mengenal benar siapakah Yesus Kristus Tuhan itu.
2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, mari kita meneladani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita kepingin dipenuhi damai sejahtera, kalau hidup kita ingin diberkati, jangan ada kesalahan menyimpan dendam dengan saudara kita. Lebih baik saudara kita yang telah mencelakakan kita, kita kasihi. Ada seorang Kristen, karena ayamnya seringkali ke tempat tetangganya dan seringkali mengganggu tetangganya itu, karena setiap menjemur jagung atau padi, ayam itu senantiasa mengeroyoknya. Maka dari itu ayam itu ketika masuk rumah langsung dibunuh. Setelah itu dilemparkan di halaman saudara kita yang percaya Yesus. Betapa terkejutnya. Ayam aja kan digertakkan sudah lari. Mengapa harus dibunuh? Saudara, tetapi karena kenal Tuhan Yesus itu siapa, maka tetap menyapa seperti biasa. Tidak ada rasa sakit. Nah, ketika tetangga itu rumahnya kena angin beliung dan rontok semua gentengnya, dan dia harus cari tempat berteduh, barang-barangnya harus diselamatkan. Pertama kali yang datang menolong, membawakan barang-barangnya, dan tidak ke rumah tetangga yang lain, dibawa ke rumahnya dan ditampung di rumahnya. Nginap di sini aja, di sini ada kamar. Nanti kita tunggu perbaikan daripada kerusakan itu dari tetangga-tetangga. Saudara, penyesalan di dalam hatinya. Mengapa saya begitu kejamnya? Mengapa saya benci pada tetangga ini? Walaupun beragama berbeda, tidak pernah mendendamnya. Sudah menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan yang mendamaikan kebencian dan juga ketidaknyamanan kepada orang yang percaya Tuhan Yesus. Nah saudara, sebagai orang Kristen tidak boleh menyimpan dendam walaupun hidup kita dicelakan. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat, dan apabila nanti ada yang melihat di YouTube apa yang saya sampaikan ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, supaya mendukung pelayanan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Tuhan memberkati teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu ya. Dan ada teman dekat saya, ada putri saya Nurmawati Jebua dari Nias, itu menganggap saya sebagai orang tua. Dan saya punya cucu 2, itu Mbak Norma ini, ya udah besar-besar pasti. Kiranya nanti pertemuan yang berikutnya saya akan bisa hadir, tapi kalau di Natal ini kadang-kadang saya ada pelayanan darat sehingga tidak bisa hadir. Kemarin saya pergi ke Temanggung ya. Saudara yang menikah tetapi juga ada pelayanan di gereja, jadi saya tidak bisa hadir dalam khotbah bahasa Jawa ya, karena pas jam itu saya masih ada di Solo. Ya, Tuhan memberkati Bu Sutia ya. Saya senang Bu Setia ini cerita bersambungnya sedang saya susun. Katanya teman-teman Bu Setia senang sekali dengan cerita-cerita bersambung yang bernuansakan rohani tentunya ya. Tuhan memberkati, sampai ketemu di lain kesempatan.